Hai semuanya, kenalkan namaku Yolani Kristina Sausilawane dengan NIM D0223119119. Dan video ini diunggah dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Hukum dan Etika Komunikasi. Nah, di tugas Hukum dan Etika Komunikasi ini kita akan mengupas dan menganalisis pelanggaran kode etik jurnalistik yang terjadi pada berita yang beredar di media online saat ini. Saat ini kita saatnya ada di gudang kayak gini biar belajarnya kayak lagi gosip santai aja sama temen ya. Oke, jadi kita akan langsung memulai untuk terbelakang terlebih dahulu dari analisis pelanggaran kode etik jurnalistik ini. Sebelum masuk ke poin kode etik jurnalistik, kita mengetahui bahwa sebaran informasi di era modern ini semakin cepat berkembang dan menjadi sebuah fenomena yang memperluas arus informasi yang ada di belahan dunia manapun. Melalui persebaran informasi ini, kita bisa mengetahui kejadian-kejadian, fakta-fakta, fenomena, mitos, bahkan juga gosip-gosip nih yang terjadi di belahan dunia lain bisa diketahui di belahan dunia yang lainnya lagi. Seperti itu. Nah, sebenarnya informasi yang disebarkan di pemberitaan media massa ini lahir dari konsep jurnalisme dan produk berita itu merupakan berita merupakan produk dari jurnalistik atau jurnalisme itu sendiri. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa jurnalistik adalah sebuah hal yang berkaitan dengan kewartawanan atau persurat kabaran. Kewartawanan dan atau persurat kabaran. Jadi kegiatan ini dimaksudkan bahwa adanya aktivitas wartawan dalam proses pembentukan berita melalui sejumlah langkah-langkah, mulai dari observasi, peliputan, penulisan naskah, penyuntingan, hingga publikasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jurnalistik adalah bidang yang mencakup proses, teknik, ilmu dalam mengumpulkan, menulis, menyunting, dan juga menyebarkan informasi yang valid dan bisa dibilang sebagai sebuah berita kepada publik melalui media massa. Setelah adanya kehadiran media massa ini menjadi salah satu alat persebaran berita yang lebih masif, lebih luas dan juga lebih modern. Media massa ini pada awalnya berbentuk secara tradisional melalui media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan bentuk-bentuk lainnya yang saat ini semakin beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Berita nggak lagi disajikan melalui bentuk tulisan saja, namun juga audiovisual yang disiarkan melalui radio, televisi, dan juga melalui internet. Apalagi sekarang setelah adanya internet, masuknya internet ini melalui YouTube, sosial media seperti Instagram dan juga TikTok bisa dan mampu mempengaruhi kemudahan untuk persebaran informasi dan juga berita. Dengan hadirnya media online di masyarakat saat ini menjadi semakin mudah untuk mengakses informasi yang valid, terpercaya, aktual dan juga faktual dari mana saja dan kapan saja. Pemberitaan isu politik, sosial, ekonomi, kejahatan kriminal juga semakin mudah terungkap dengan maraknya masifnya persebaran informasi ini. Dibandingkan 1 dekade lalu nih, pemberitaan kekerasan dan juga aksi kriminal itu semakin mencuat di media karena semakin banyak platform yang memberitakan dan semakin banyak tempat-tempat media online yang memberikan rubrik khusus sehingga berita ini tuh lebih banyak terekspos dibandingkan berita kriminal di 1 dekade sebelumnya. Salah satu fenomena yang muncul dari maraknya pemberitaan tentang kekerasan seksual ini adalah teror nih yang menghantui masyarakat dalam beraktivitas dan menimbulkan pesimistis di kalangan masyarakat, terutama kelompok gender yang sering menjadi korban. Indinanto di tahun 2020 pernah meneliti kalau ada framing di media online itu seringkali memberitakan kekerasan seksual dengan menonjolkan aspek sensasional dan juga identitas korban, sehingga mengaburkan inti permasalahan dan menimbulkan potensi normalisasi kekerasan seksual di mata publik. Hal ini sangat berbahaya karena merupakan salah satu hal yang melanggar kode etik jurnalistik. Sekarang kita masuk ke poin dari kode etik jurnalistik itu ya. Sebenarnya apa sih kode etik jurnalistik itu? Jadi kode etik jurnalistik adalah salah satu aturan atau alat yang mengikat dan mengatur cara kerja, prinsip dan sikap kerja yang dianut oleh media massa, perusahaan pers dan juga jurnalis.
Nah, melalui adanya kode etik jurnalistik ini, perlakuan dan juga identitas dari jurnalis itu diatur, dilindungi dan juga termasuk oleh identitas subjek, narasumber dan juga korban yang menjadi objek pemberitaan itu dilindungi oleh kode etik jurnalistik. Apabila kode etik jurnalistik ini dilanggar oleh media massa, oleh perusahaan pers maupun perorangan yang memproduksi produk jurnalisme, maka produk tersebut tidak lagi bisa disebut sebagai produk jurnalistik karena sudah melanggar aturan dan juga kode etik yang telah ditetapkan. Kalau ada pelanggaran seperti ini, sebenarnya perusahaan pers itu bisa meminta maaf, menurunkan berita yang salah dan melanggar kode etik jurnalistik serta memperbaiki berita tersebut, dan itu masih bisa diterima sebagai aksi dan juga apa namanya aksi ataupun tindakan permintaan maaf yang menyadari bahwa kode etik jurnalistik telah dilanggar nih, jadi bisa banget untuk diperbaiki seperti itu. Nah, berbicara tentang kekerasan seksual dan berita kekerasan seksual, di makalah yang saya tulis, maaf sedikit kepleset teman-teman. Saya ulas dan saya tulis jadi satu ya, jadi saya ulas di makalah ini merujuk pada sebuah berita yang dipublikasi oleh Sindo News. Nah, sebelum kita masuk ke berita ini, telah terjadi juga sejumlah pelanggaran kode etik jurnalistik bahkan sampai sekarang di tahun 2025, di mana pernah terbukti nih CNN Indonesia, salah satu media besar ya, perusahaan pers besar di Indonesia, pernah mempublikasikan berita kekerasan seksual dengan judul "Polisi Makassar diduga perkosa pacar masih bertugas di Polda Sulsel" yang tayang pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 pada pukul 14.50 WIB. Dalam berita ini ditampilkan diksi dan sudut pandang yang cenderung membingkai aspek-aspek misleading sehingga dapat mempengaruhi cara individu memahami dan merespons isu tersebut. Nah, selanjutnya berdasarkan contoh ini, penulis telah mengulik dan mencari contoh lain dari berita yang melanggar kode etik jurnalistik. Apakah pada tahun 2025 ini hingga saat ini masih terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik nih? Dan dalam berita yang dianalisis pada makalah ini, penulis memilih berita yang juga menyorot tentang kekerasan seksual dan tanggapan instansi berwenang di Indonesia. Karena hingga saat ini pemberitaan kekerasan seksual masih banyak yang mengabaikan kode etik jurnalistik, membuat framing yang merugikan korban, dan mengglorifikasi suatu institusi kepolisian atau penyidik kasus yang berwenang tanpa memperhatikan keamanan dan perlindungan korban. Seperti yang udah aku mention sebelumnya, berita yang akan dianalisis pada media makalah ini diambil dari sindonews.com yang diterbitkan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 pukul 14.04 WIB, ditulis oleh Jonathan Simanjuntak dengan judul "RPA Perindo Apresiasi Polres Jakut Tangkap Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur". Sedikit latar belakang mengenai Sindo News atau media online Sindo News ini. Media online ini merupakan portal berita daring yang resmi diluncurkan di tahun 4 Juli 2012 silam. Media ini dikelola oleh PT Media Nusantara Dinamis yang merupakan bagian dari MNC Group yang dipimpin oleh Heri Tanu Sudibjo. Sindo News merupakan transformasi digital dari koran Sindo yang sebelumnya dikenal sebagai Harian Seputar Indonesia. Sebagai bagian dari MNC Group, Sindo News bersinergi dengan berbagai media lain di dalam grup tersebut seperti RCTI, MNC TV, GTV, iNews, dan okezone.com. Selanjutnya kita masuk ke poin analisis pelanggaran di kode etik jurnalistik yang terjadi pada berita ini. Hakikatnya nih ya, wartawan profesional itu sama seperti peneliti dan juga ilmuwan. Mereka membawa nilai intelektualitas, mempertahankan dan juga menyebarkan informasi yang bisa mengedukasi masyarakat dengan memperhatikan kode etik dan juga aturan-aturan yang berada di platform yang digunakan. Nah, namun tak jarang sekarang ini di pemberitaan media massa, khususnya media online, banyak nih yang mengabaikan prinsip dan aturan sebagai seorang jurnalis. Terlebih lagi, hal ini dikarenakan oleh munculnya media online tanpa pengawasan ketat Dewan Pers. Biasanya media online yang
tidak bisa diawasi Dewan Pers itu adalah media online yang beroperasi melalui platform sosial media seperti Twitter, Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Karena Dewan Pers menilai bahwa media sosial bukan produk dari jurnalistik. Nah, karena bukan dari produk jurnalistik ini, maka Dewan Pers tidak bisa melakukan pengawasan ketat terhadap media sosial. Nah, sejumlah pelanggaran kode etik jurnalistik dalam berita yang berjudul RPA Perindo Apresiasi Polres Ciakot Tangkap Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur ini. Yang pertama adalah poin pelanggaran di pasal 1 Kode Etik Jurnalistik. Pasal 1 yang berbunyi wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikat buruk dilanggar karena di dalam berita ini terdapat poin pelanggaran independen di mana highlight berita yang terlihat pada judul menonjolkan poin keberpihakan dan apresiasi kepada RPA atau Relawan Perempuan dan Anak Perindo dan Polres Jakarta Utara dalam penyelidikan kasus kekerasan seksual. Perlu diketahui bahwa Yayasan RPA Perindo yang terafiliasi dengan Partai Politik Perindo adalah milik Direktur Utama MNC Group, yaitu Haritanu Sudibjo sendiri, yang juga membawahi media online Sindo News ini. Hal ini menimbulkan bias yang menunjukkan glorifikasi kelompok kepentingan dan terjadinya intervensi kepentingan pemilik perusahaan pers untuk membuat citra baik yayasan yang dimilikinya, dan tidak hanya glorifikasi terhadap RPA Perindo terlihat dari pemilihan diksi apresiasi Polres Jakarta Utara di bagian judul menunjukkan keberpihakan pada instansi dan tidak mencerminkan netralitas jurnalis dan media yang menaunginya. Selanjutnya, pelanggaran kode etik jurnalistik pada pasal 1 ini juga tercermin dari pelanggaran poin bahwa jurnalis harus memberikan informasi berimbang dengan tidak memberikan sudut pandang salah satu subjek saja, antara pelaku, korban kekerasan seksual, dan yang menjadi objek penengah maupun pihak ketiga seperti Yayasan RPA Perindo dan Polres Jakarta Utara yang disebutkan dalam berita ini. Walaupun dalam berita ternyata disebutkan adanya sudut pandang subjek kedua selain RPA Perindo dan Polres Jakarta Utara, dilihat dari kutipan kalimat Ketua RPA Perindo Jenny Latumahina mengatakan pelaku merupakan orang dewasa yang menghambili anak di bawah umur. Jenny menyebut pelaku ditangkap pada 11 Juli 2024 silam. Namun kalimat ini tidak melibatkan sudut pandang korban secara langsung, melainkan diwakilkan oleh RPA Perindo. Selanjutnya, poin pelanggaran kedua di pasal 10 Kode Etik Jurnalistik. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat serta disertai permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Sementara dalam poin kedua ini, media online Sindo News telah terbukti melanggar kode etik jurnalistik pada pasal 1 yang dipublikasikan pada Rabu 17 Juli 2024 dan telah tayang secara online selama kurang lebih 9 bulan. Namun karena ada terbukti pelanggaran dan tak kunjung dihapus, sehingga hal ini telah masuk kepada pelanggaran kedua di poin 10 kode etik jurnalistik. Hingga makalah ini ditulis, berita tersebut pun masih tayang dan belum ada indikasi bahwa berita akan diturunkan dari wajah publik. Hal ini telah menjadi pelanggaran pasal 10 Kode Etik Jurnalistik, sehingga poin pelanggaran dari berita yang berjudul RPA Perindo Apresiasi Polres Ciakot Tangkap Pelaku Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur tersebut menjadi 2 poin bertambah. Selanjutnya, saran dan perbaikan apa nih yang bisa dilakukan oleh media online Sindo News dan juga para jurnalis di luar sana terkait kode etik jurnalistik? Hingga tahun 2025, jauh setelah pembentukan kode etik jurnalistik ini, terlihat masih banyak media massa, baik media konvensional maupun media modern, yang berbasis internet dan sosial media masih mengabaikan prinsip dasar sebagai jurnalis dan sebagai perusahaan media. Hal ini tidak lagi selaras dengan cita-cita dan tujuan utama jurnalis sebagai agen penyebar informasi yang mengedukasi dan menghibur khalayak. Apalagi dengan adanya media sosial, di mana pemberitaan yang diterbitkan melalui media sosial tidak bisa menjadi ranah pengawasan Dewan Pers. Hal ini menyebabkan prinsip media sosial yang bukan merupakan produk jurnalistik, sehingga informasi yang beredar terdampak dari lemahnya penerapan asas-asas jurnalistik.
Sehingga ada baiknya jika media cetak yang ingin bergeser menuju pemanfaatan internet serta melalui digitalisasi menuju media online, menghindari pemanfaatan media sosial sebagai platform penyebaran berita. Selanjutnya, saran yang bisa diberikan oleh penulis kepada perusahaan media yang diulas di sini berarti Sindo News, terlihat bahwa pemilik perusahaan pers seringkali masih membawa kepentingan pribadi dan juga kepentingan kelompok dalam pemberitaan di medianya nih. Orang-orang dengan kuasa yang besar ini dapat dengan mudah memanfaatkan framing di media sosial dan mempengaruhi persepsi publik terhadap suatu isu. Hal ini menciptakan bias negatif nih yang bisa membuat media tidak lagi menyediakan info berimbang dan telah terkontaminasi dan tercampur oleh kepentingan pribadi dalam jurnalistik yang harusnya mengusung asas netralitas. Sekian dari pembahasan materi pelanggaran kode etik jurnalistik beserta contoh yang terjadi di tahun 2025 pada media online sindonews.com. Saya Yolani pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa lagi.